undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah ini hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami puji hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur Tuhan, hari ini Kau telah kumpulkan kami di tempat ini Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus tidak Kau rencanakan Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus ibadah saat hari ini. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah para jemaat-Mu pulang membawa dengan kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan doa kami. Kami mulai ibadah saat pagi hari ini hanya dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa hanya Tuhan sumber pengharapan kita. Mari saudara katakan, betapa dahsyat Engkau
yang di atas, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Adalah kesempatan yang indah hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Karena hanya Tuhan Allah buat kita, karena Tuhan berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Kita pujikan, berkuasa di surga. Saatnya persembahan pertama akan dijalankan. Bagi petugas kantong kolektor dipersilahkan.
percaya Bapa, perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap pencobaan yang kita hadapi, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu, kami perlu kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Manakah kami berseru kasih sejati, kemanakah kami berseru saat datang menderu. Kami tahu hanya Kau yang mampu memberikan sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami harapkan jalan sendiri. Kami perlukan Manakah kami mencari kasih sejati, kami berseru saat datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu memberikan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami harapkan jalan sendiri. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan pengakuan kami, ungkapan yang keluar dari dasar hati kami. Kami berhimpun, bersekutu, kami datang kepadamu, kami perlu Engkau. Karena Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami, sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami, Bapa. Bapa Surgawi, dan kami yakin saat ini Tuhan telah menyiapkan, menyediakan segala sesuatu apa yang kami butuhkan, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kiranya pujian yang kami panjatkan kepadamu sampai ke hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu pada siang hari ini melalui kebenaran firman Allah.
Kami siap untuk menerimanya, itu sebabnya sucikan segenap hidup kami. Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami untuk kami dapat mendengar, mengerti, memahami, bahkan Tuhan meyakini akan firman-Mu untuk menerima. Terima kasih Bapa. Terima kasih, sucikan ruangan dan sekitar ruangan ini. Satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa. Berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami siap Engkau bentuk, kami siap Engkau Tuhan Yesus jamah dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan Yesus boleh mendapatkan aliran kuasa yang dari Tuhan. Memampukan kami untuk hidup, menjalani hidup di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik, semua sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita, sehingga kita boleh bersama-sama untuk mengerjakan keselamatan Allah, pekerjaan Allah. Puji Tuhan, kesempatan yang ada kita pakai sebaik-baiknya untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Allah yang pada pagi hari terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-63 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Minggu yang lalu kita telah menerima ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Ya, kami mau lanjutkan ayat 4 dan ayat yang ke-5. Masih ingat minggu yang lalu mengenai apa firman Tuhan? Halo? Mengenai padang rumput tak? Padang gurun. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Amin. Pada pagi hari ini firman Allah berbicara mengenai menghargakan atau menghargai kemurahan Tuhan. Dalam firman Allah ejaan baru dikatakan kasih setiamu. Dalam ejaan lama disebut kemurahan-Mu. Jadi menghargakan kasih setia Tuhan sama dengan menghargakan kemurahan Tuhan. Saya kasih dalam Yesus Kristus, apabila saudara baca ayat yang pertama saudara, yaitu pada waktu apa Daud mengungkapkan hal yang seperti ini. Bagian yang pertama yaitu di mana Daud sedang menghadapi kehidupan yang terjepit, kehidupan yang bermasalah, bukan buat masalah, tapi dipermasalahkan bagi orang-orang yang iri, cemburu atas keberhasilan, atas kesuksesan, yaitu Daud, saudara. Sehingga apa saudara kasih? Yang pertama kita lihat Daud dikejar-kejar, Daud lari. Saudara kasih, dan apakah Daud tidak bisa melawan, berani melawan? Yang berpihak kepada Daud juga ada. Kalau Daud mau melawan, Daud bisa. Kalau Daud dia mengambil haknya, dia bisa, sebab dia sudah dilantik menjadi raja. Tapi dia tidak mengambil haknya, dia tidak mau melawan. Dalam bahasa Jawa dia mengalah. Mengalah. Dengan cara apa saudara? Dia menghindar. Dia pergi ke padang gurun. Dikejar-kejar. Padahal Daud tidak bersalah. Daud tidak bersalah, Daud tidak melakukan suatu kejahatan apapun, saudara. Tapi Daud dia mengalah. Suatu pelajaran yang sangat luar biasa bagi hidup orang Kristen.
namanya mengalah. Ya, kalau kamu mengalah, kamu pasti dikasihi oleh Allah. Itu nyata dalam kehidupan Daud. Maka jadi orang Kristen ngalah saja. Saudara, biarpun tidak salah disalahkan, ya tidak apa-apa. Dengan kasih dalam Kristus, kita lihat Daud ada di padang gurun. Dalam ayat di padang gurun Yehuda, juga dia pindah-pindah di padang gurun Sip. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, berbicara padang gurun adalah berbicara mengenai kesusahan yang berat, kesusahan yang besar, saudara. Ya, padang gurun adalah kering, tandus, dan gersang. Ini saudara, dia sedang ada mengalami seperti ini. Saudara kasih dan saudara lihat, Daud dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan terjepit. Ini padang gurun saudara, ya. Dan orang-orang yang datang kepada Daud juga orang-orang yang susah. Dia sudah susah, datanglah orang susah. Kalau sudah baca di dalam yaitu Samuel saudara, ya. 1 Samuel pasal yang ke-23 dan seterusnya saudara. Ya, di mana Daud dalam keadaan susah, datanglah orang susah, dia menampung orang susah. Dikatakan yang pertama-tama yaitu dia yang datang kepada Daud, orang susah, orang yang dikejar-kejar dengan utang piutang, orang-orang yang tersakiti. Jumlahnya 400 orang. Saya kasih ini kehidupan Daud pada waktu itu. Jadi dia susah, menampung orang susah, datanglah orang susah. Berarti padang gurun ini sangat menderita. Daud sangat menderita, sangat susah. Pernahkah sudah mengalami hal seperti itu? Apa yang sudah lakukan dan kerjakan? Aku kasih dan meskipun demikian, kita lihat Daud dikejar-kejar, mau dibunuh. Tetapi luar biasanya Tuhan. Orang-orang yang membenci Daud, orang-orang yang mau mencabut nyawanya Daud, orang-orang yang yaitu membuat Daud susah, justru saudaraku kasih, apa yang dia lakukan, kerjakan menimpa dalam hidupnya sendiri. Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh, tetapi justru Saul dia mati dengan pedangnya sendiri. Saudara, ya, orang kalau kakean pola, istilahnya seperti buto cakil. Tahu buto cakil saudara? Di bawah wayangan itu. Melawan siapa? Arjuno. Pentalitan. Bawa keris sudah diuncalno ke sana kemari. Akhirnya kerisnya jatuh ke perutnya, matilah. Saul demikian. Ngalah, kasihani Allah. Yang kedua, saudaraku kasih, Absalom anaknya sendiri memberontak orang tua. Banyak hari-hari ini akhir zaman, Absalom akhir zaman. Anak-anak melawan orang tua, memberontak orang tua. Tidak menghormati, menghargai. Tidak lagi ada sikap santun kepada orang tua. Saya heran saudara, anak-anak sekarang berani bentak-bentak orang tua. Gebrak-gebrak orang tua, jaluk duit tidak dikasih. Ya, bukti nyata itu Absalom, rohnya Absalom saudara. Pada waktu anaknya berontak, dia mau mengambil kedudukan, Daud ngalah, dia lari ke padang gurun Yehuda saudara. Tapi meskipun demikian, banyak orang-orang yang masih memihak Daud. Saudara, justru saudara kasih para pembesar-pembesar Israel, dia memihak kepada Absalom sang pemberontak ini.
Kadang-kadang demikian, apa yang tidak kita pikirkan, orang-orang yang kelihatannya baik, dekat, lemah lembut, justru saudara melawan, menusuk dari belakang. Kalau saya pakai istilah di depan mantuk-mantuk begini, nggih, tapi di belakang jejeki ndukangi. Saudara kasih, itu terjadi, itu ada dalam Alkitab. Tapi kita lihat saudara Absalom juga, saudara, dia mau melenyapkan, mau membunuh orang tuanya, tapi dia sendiri mati dengan ulahnya sendiri. Pada waktu naik bagal kuda lari, lehernya kesangkut di pohon, dia mati. Luar biasa. Aku kasih dalam Yesus, tetapi apakah Daud senang dengan kematian musuh-musuhnya? Tidak. Dia menangis, dia sedih atas kematian Saul, atas kematian anaknya. Kalau saudara, syukurlah gue, kan gitu saudara. Orang yang memusuhi saudara celaka, mati, saudara syukurlah. Tapi Daud tidak. Inilah kehidupan Daud yang perlu kita teladani. Inilah Daud, alasan Daud sedang, biarpun dia kejar-kejar dari padang gurun, tapi Tuhan pelihara, amin. Tuhan lindungi. Orang yang mau mencabut nyawanya sendiri yang hilang, nyawa Daud masih ada. Inilah alasan Daud katakan, kasih setiamu, kemurahanmu lebih daripada hidup, amin saudara. Jadi yang kedua di sini kita lihat, ya, yang pertama tadi Daud dalam keadaan susah, menderita, bukan karena perbuatannya, karena orang yang iri hati, yang cemburu dalam hidupnya. Sekarang yang kedua, yaitu kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup, kasih setiamu lebih daripada hidup. Saudara tahu harga hidup? Berapa harganya hidup, saudara? Firman Tuhan katakan, apa gunanya kamu memiliki si dunia ini jika jiwamu binasa? Berarti satu jiwa sama dengan harta dunia ini. Begitu berharga. Itu hidup. Tetapi Daud katakan, lebih besar dari kemurahan Tuhan, isi dunia ini, kekayaan dunia ini, lebih besar kemurahan Tuhan, lebih besar kasih setia Tuhan. Amin saudara. Efesus pasal 3 ayat 18, begitu luar biasa kasih Tuhan, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, itu harga hidup itu luar biasa, tetapi lebih berharga, lebih mahal kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Nah, saudara kasih, inilah ungkapan yang disampaikan oleh Daud. Nah, apa itu kemurahan Tuhan? Tadi saya katakan kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Harga hidup itu sama dengan isi dunia ini. Tetapi Daud mengatakan harta dunia ini, seisi dunia ini, saudara, lebih besar kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita ada saat hari ini adalah kemurahan Tuhan. Amin saudara. Bukan karena kita kuat, kita sehat, kemurahan Tuhan. Kalau saudara tidak terpapar virus, itu kemurahan Tuhan. Amin. Jangan sombong. Halo? Ini kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara ada di tengah-tengah dunia, tengah-tengah padang gurun ini. Saudara saat ini saudara masih bernapas, saudara masih ada. Ini kemurahan Tuhan. Saudara, ini kemurahan Tuhan. Nah, saudara kasih, apa itu arti kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan itu artinya adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Betul? Hidup ini untuk apa? Berpoya-poya, mabuk-mabuk, judi, berbuat dosa, anak-anak muda keluyuran ke sana kemari. Halo? Kok sepi? Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu sekali. Jangan kita sia-siakan. Hidup ini hanya sementara. Amin saudara. Jadi ini artinya apa? Saudara, ya, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan itu adalah kesempatan.
Jadi Daud mengatakan, mengucap syukur, ya dia mengakui bahwa kalau kami masih hidup, kami luput dari yaitu maut, dari tangan Saul, dari tangan Salomo, itu karena kemurahan Tuhan. Bukankah saya sebagai raja, saya sebagai pahlawan? Bukan, tetapi itu karena kemurahan Tuhan. Ini saudara, Daud masih diberi kesempatan. Berkali-kali Daud yaitu mau dibunuh, dilempar dengan tombak, tapi tidak kena, karena itu kemurahan Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan itu melindungi umat manusia yang percaya kepada Tuhan, yaitu dari kematian, dari ancaman, dari maut. Itu kemurahan Tuhan, dan itulah yang dirasakan oleh Daud, dialami oleh Daud. Jadi kemurahan Tuhan adalah kesempatan. Kesempatan bagi siapa? Jadi saudara, kalau kita masih hidup, ini Tuhan masih memberi kesempatan. Kesempatan ini saudara pakai untuk apa? Saudara, dalam firman Tuhan, kemurahan Tuhan diberikan kesempatan, yaitu waktu bagi orang-orang yang berdosa. Supaya orang berdosa dikasih panjang umur, saudara, supaya insaf dan bertobat. Amin. Kesempatan pada waktu zaman Nuh, Kejadian pasal 6, 7 dan 8. Tuhan memberikan kesempatan pada waktu zaman Nuh selama 120 tahun. Saudara tahu kejahatan yang ada pada zaman Nuh pada waktu itu, dan itu terjadi di hari-hari ini. Berkali-kali saya sampaikan, karena kasih semakin berkurang, dosa semakin bertambah-tambah. Itu zaman Nuh. Makan minum, kalau sekarang mabuk, madat, narkoba, ganja, ya, ada mbako gorila dan seterusnya, ekstasi, berkoplo. Ini terjadi hari-hari ini. Itu makan minum, pesta pora, kawin mengawinkan, kawin cerai, selingkuh. Saudara, punya will, punya pil, bukan pil ETRC, saudara, vitamin. Sudah aku kasih terjadi hari-hari ini. Nah, saya aku kasih dalam Yesus Kristus, dan Tuhan masih berkemurahan. Tuhan memberikan kasih setia pada zaman Nuh, yaitu diberi waktu selama 120 tahun. Saudara, disia-siakan oleh orang banyak, tetapi dihargai oleh Nuh sekeluarga. Nuh menghargai kemurahan dan kesempatan itu. Dengan apa? Melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah. Jadi menghargai kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, bukan duduk diam, bukan pasif apatis melempem, tetapi Nuh dia berkarya, bekerja keras dengan rajin, membuat bahtera, sehingga pada waktu, saudaraku kasih, di mana kesempatan dan kemurahan Tuhan itu ada batasnya. Kesempatan itu juga ada batasnya. Saudaraku kasih, disia-siakan oleh orang banyak, dihargai oleh Nuh. Dan kemurahan Tuhan sampai batas waktu, apa yang ditentukan oleh Allah, datanglah hukuman air bah pada zaman Nuh. Tapi Nuh sekeluarga selamat. Amin. Inilah orang yang menghargai kemurahan Tuhan. Hari-hari ini seharusnya hidup saudara bukan seperti zaman Nuh. Tetapi saudara kasih, saudara hidup harus seperti Nuh. Zaman Nuh katanya. Sekarang bukan zaman Nuh. Dulu zaman Nuh, sekarang zaman Nuh. Saudara,
Kita harus hidup seperti Nuh, bukan zamannya Nuh, tapi hidup seperti Nuh, yaitu dengan bekerja keras, rajin untuk melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Saudaraku kasih, yang kedua, contoh yang kedua, pada zaman Yunus, kota Niniwe, Tuhan memberi kesempatan hanya 40 hari 40 malam. Tadi 120 disia-siakan. Sekarang 40 hari 40 malam. Saudara, di mana Allah akan menghukum kota Niniwe. Karena apa? Karena dosa. Dosa itu kalau sudah numpuk-numpuk sampai tinggi, dikatakan sampai ke hadirat Allah, baru hukuman itu terjadi. Tapi sebelum Tuhan menghukum, Tuhan itu punya kasih setia, Rahman dan Rahimi, punya belas kasihan dan penuh kemurahan, saudara. Sehingga yaitu Allah mengutus Yunus, katakan kepada orang Niniwe, 40 hari 40 malam lagi kota Niniwe akan dibakar, akan dibumi hanguskan, akan dihukum. Pada waktu mendengar, rakyat yang ada di kota Niniwe, mereka mendengar, rajanya mendengar. Lantas saudaraku kasih, dia sadar bahwa upah dosa adalah maut. Orang Niniwe tidak mau mengalami kematian, sehingga sadar insaf, rajanya turun tahta, dia pergi menyerukan kepada rakyatnya, ayo kita menyesal. Artinya apa? Kita bertobat, kita berdoa dan berpuasa. Mungkin Tuhan berkemurahan loh. Dia waktu melakukan doa puasa tidak punya keyakinan, tapi dia kan mungkin Tuhan berkemurahan, mungkin Tuhan menyesal. Doa puasa 3 hari 3 malam. Saudara kasih, apa yang terjadi? Luar biasa. Sehingga pada waktu melihat orang Niniwe menyesal dan bertobat, Allah tidak jadi menghukum. Amin saudara. Rupanya doa puasa itu bisa menggagalkan keputusan Allah. Saudara bisa menggagalkan keputusan hakim kalau sudah turun palu. Bisa membatalkan keputusan presiden. Bisa. Siapa yang bisa? Ini keputusan Allah bisa dibatalkan dengan doa dan puasa. Banyak orang-orang Kristen meremehkan, menyepelekan tentang doa. Tentang doa, saudara. Tapi mereka yang telah mengalami dalam doa ada kuasa yang besar, mereka akan menghargai doa. Dia selalu berdoa dan berdoa dan berdoa. Dukung kasih dalam sekalian, bukan hanya berdoa bagi jemaat yang ada di gereja ini, ada yang berjemaat di tempat ini. Juga saudara kasih berdoa tadi pagi saudara kami sedang nulis, saudara, ada telepon dari ufuk timur sana, tolong doakan anak saya sedang berangkat naik pesawat pergi ke tempat ini, ke Jawa. Mengapa dia ngebel saya? Dia minta doa karena dia tahu dalam kuasa doa itu ada luar biasa, ada mujizat. Amin saudara. Dia ngebel, tolong bantu dalam, ayo kita berdoa melalui pesawat api. Berdoa dengan iman. Ini orang Niniwe, dia berdoa belum punya keyakinan, mungkin Tuhan menyesal, tapi benar-benar saudara, Tuhan menyesal. Dan akhirnya hukuman tidak terjadi. Jadi saudara kasih, 120 tahun disia-siakan zaman Nuh. Ini 40 hari dihargakan oleh orang-orang Niniwe. Saudara, berapa jumlahnya? Pada waktu saudara Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe, Nuh marah. Ya kan gitu. Banyak manusia itu senang kalau orang celaka, orang dihukum, orang melarat, orang hancur. Itu manusia. Nuh seorang nabi, saudara. Dikatakan, Allah katakan, apakah saya tidak sayang kepada orang-orang yang bertobat ini? Jumlahnya berapa? Sama saudara.
120.000 orang. Apa saya tidak sayang kepada orang-orang ini? Masa aku membinasakan? Ada orang diselamatkan kok marah-marah. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Nah, ini 120 tahun disia-siakan, 40 hari dihargakan. Keselamatan, itulah kemurahan Tuhan. Itulah menghargai kemurahan Tuhan. Menghargai kasih karunia Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, dua hal ini yang saya sampaikan pada saudara hari ini. Bagaimana saudara di Tuhan telah memberi kemurahan, waktu, kesempatan banyak. Bagaimana kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup saudara? Saudara gunakan untuk apa? Halo, ada kesempatan untuk beribadah. Ada kesempatan baca Alkitab. Ada kesempatan untuk melayani. Ada kesempatan untuk beritakan firman Tuhan. Apakah saudara sia-siakan? Atau saudara gunakan sebaik-baiknya? Sia-siakan hukuman, menghargai keselamatan. Ciri-ciri orang yang menghargai kemurahan Tuhan. Ciri-ciri orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Dalam kembali kepada ayat emas tadi. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bagian yang kedua. Bibirku akan memegahkan engkau. Dalam ejaan lama, lidahku akan memuji-muji engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Tanganku dan ku menaikkan tanganku demi namaku. Yang pertama, ciri orang yang menghargai kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, ada bibir, ada lidah. Berarti kalau bibir dan lidah itu berbicara tentang mulut. Mau diberkati Tuhan, pakailah lidah mulut kita untuk memuji Tuhan. Saudara mau sehat, mau diberkati Tuhan, jamu. Sudah jamu? Jamu apa? Temulawak. Jamu artinya apa? Jaga mulut. Jaga mulut. Lidahku memuji-muji engkau seumur hidupku. Bibirku memegahkan engkau. Saudaraku kasih, ini ciri orang yang menghargakan kasih karena kemurahan Tuhan, suka memuji-muji Tuhan. Memuji-muji, bukan memaki-maki, bukan mencemooh, bukan memfitnah. Saudara, bukan membenci, bukan mencela, bukan mengutuk, tetapi memberkati. Gimana lidah mulut saudara? Masih ada kata-kata yang kotor? Masih suka miso-miso? Halo? Lidah mulut memuji-muji Tuhan. Saudara, bukan memaki, bukan menjelek-jelekan orang itu bahasa Jawa ngerasani. Kalau saya suka saudara dicela, dirasani, dielek-elek, itu jujur saya senang. Bapak-bapak, saya akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Justru kalau saya disanjung, dipuji, saya kehilangan kemuliaan Tuhan. Bahkan saya mencuri kemuliaan Tuhan. Karena ada ayatnya. Sudah ingin tahu? Kalau sudah tahu ayatnya, saudara kalau dirasani, dielek, difitnah, sudah puji Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak tahu firman Tuhan, saudara akan mangkel, orang itu saudara akan membalas. Tapi kalau tahu firman ayat, saudara akan senang. Besar di surga. Amin. Mau terima upah saudara di surga? Nah ini. Selanjutnya kita lihat tadi memuji-muji Tuhan. Dalam Mazmur pasal 40 ayat 4. Ya, ia memberikan pujian dalam mulut.
Tuhan memberikan pujian dalam mulut. Tuhan tidak memberikan kata-kata kotor dalam mulut. Tuhan tidak memberikan mulut saudara untuk miso-miso, untuk maki-maki orang, untuk mengutuk orang. Tapi Tuhan memberikan pujian, nyanyian dalam hidup, nyanyian baru dikatakan dalam mulut, untuk memuji-muji Allah. Orang yang mendengar, orang yang melihat, mereka diberkati Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara ya dengar orang memaki-maki saudara, gimana? Tapi kalau ada orang saudara dengar mereka sedang memuji Tuhan. Banyak orang-orang yang percaya bertobat karena mendengar pujian. Luar biasa. Jadi ini alasannya mengapa Daud suka memuji Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan pujian dalam mulut, dipakai untuk memuji Tuhan, bukan untuk memaki-maki orang, mengutuk orang, saudara. Selanjutnya saudara, di dalam 119 ayat yang ke-164, 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Saudara, berapa kali sehari memuji Tuhan? Banyak memuji atau memaki? Banyak mengutuk atau memberkati? Halo? Mau diberkati Tuhan? Diselamatkan oleh Tuhan? Memuji Tuhan. Saudara, mengapa Daud suka memuji Tuhan? Mazmur pasal 22 ayat yang keempat, Allah itu hadir dalam puji-pujian. Amin. Makanya kalau memuji Tuhan yang sungguh-sungguh, jangan geremeng. Saudara datang di gereja, meninggalkan semuanya, datang diajak memuji Tuhan, tidak ada suaranya. Sering saya katakan, saya tekankan, kalau saudara untuk Tuhan itu yang total, segenap hati, memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan suara yang keras. Kesempatan saudara memuji Tuhan, tidak ada yang ngelarang. Saudara bersorak-sorak, bengok-bengok memuji Tuhan di gereja, ono sing larang? Coba saudara di jalan sudah bengok-bengok nyanyi, saudara itu memuji Tuhan. Oh, dilokno wong. Saudara di jalan bengok-bengok nyanyi, saudara dikira orang yang enggak. Tapi di gereja, di rumah saudara memuji Tuhan. Tuhan hadir. Engkau yang kudus bersemayam di atas puji-pujian. Jadi kalau ingin menghadirkan Tuhan, memuji Tuhan, saudara. Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, saudara, itu suasana surga. Kebenaran, sukacita, damai, ayem dalam hidup. Hari-hari ini saudara diliputi dengan kesusahan seperti di padang gurun tadi. Karena masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah kebutuhan. Firman Tuhan akan memuji-muji Tuhan, ngundang Tuhan. Tuhan hadir. Setiap Tuhan hadir, saudara, Tuhan mesti nyatakan kuasa dan mujizat pertolongan dalam hidup. Kalau sudah percaya itu. Menghadirkan Tuhan itu dengan memuji Tuhan. Kalau sudah memuji Tuhan berarti suasana surga hadir dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam usaha saudara, sehingga tidak terjadi suatu hal yang semerawut, yang kacau. Saudara, tidak ada terjadi suatu pertengkaran, perselisihan. Yang ada adalah damai sejahtera. Kalau sudah tidak memuji Tuhan, saudara, suasana apa yang ada? Suasana neraka. Makanya memuji Tuhan setiap hari, ada sukacita, damai sejahtera dalam hidup ini. Dalam pujian ada kuasa. Kita sering mendengar tentang, kita mendengar firman Tuhan, tembok Yeriko yang begitu tebal roboh dengan pujian. Tembok itu masalah yang tebal, masalah yang besar, saudara, memuji Tuhan. Paulus dan Silas pada waktu dia dibelenggu di penjara. Siapa yang pernah di penjara di sini? Enak, saudara ya. Maaf, saudara ya. Di sel aja, saudara. Kapan lalu di sini ada anak nakal, saudara, di sel satu malam udah nangis, saudara. Apalagi masuk dalam penjara. Tetapi apa yang dilakukan oleh dia? Tengah malam dia berdoa dan memuji Tuhan. Dia
penjara di bawah tanah, dari bawah dia memuji dan menyembah. Tapi rupanya pujian dan menyembah itu sampai menggetarkan seluruh penjara itu, sehingga semua belenggu pintu-pintu penjara semuanya terlepas. Amin. Saudara merasa terbelenggu, rasa tidak bisa obah, tidak bisa untek, nyanyi memuji Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup. Yang kedua, saudaraku kasih, ciri orang yang menghargakan kemurahan Tuhan, yaitu saudara apa yang dilakukan oleh Daud. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Dia ingin selalu membalas cinta kasih Tuhan. Dia ingin selalu membalas cinta kasih Tuhan. Ingin selalu membalas dan membalas. Meskipun tidak bisa, tetapi dia ingin membalas cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu. Saudaraku kasih, dia ingin membalas kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, pada waktu Daud jadi raja, dikatakan demikian, dia panggil Nabi Nathan, masakan aku tinggal di rumah kayu aras. Kayu aras itu kayu yang mahal, yang bagus, sedangkan tabut Allah ada di tenda. Makanya Daud ingin membangun rumah Allah untuk tempat Allah bertata. Ini saya kasih. Ya, dia ingin melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gerejanya. Dia memiliki segala-galanya, tetapi saudaraku, tidak ada rumah Allah. Tabut perjanjian ada ditaruh di tenda. Tenda, saudara. Sehingga Daud ingin melakukan sesuatu yang besar, saudara. Tetapi apa? Allah katakan, bukan kamu yang membangun, tetapi keturunanmu nanti. Tapi meskipun demikian, Daud telah menyediakan semuanya untuk Tuhan. Dia sudah melakukan segala sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Tapi dia ingin selalu, ingin lagi. Saudara, dia tidak merasa aku sudah akeh ngawai Tuhan, aku sudah banyak waktu untuk Tuhan, tidak. Dia ingin selalu berbuat lebih lagi. Membalas cinta kasih Tuhan itu seperti itu. Dia tidak akan yaitu merasa puas apa yang dia lakukan. Aku ibadah 1 minggu sekali, aku masih kurang lagi. 1 minggu 2 kali, aku masih kurang lagi. Aku doa di gereja hari Senin, hari Selasa, hari Jumat, saya tidak puas lagi, kepingin lagi. Ini ciri orang yang menghargakan kemurahan Tuhan. Orang yang tidak menghargakan kemurahan Tuhan dianggap biasa-biasa saja. Mereka meremehkan, menyepelekan, saudara. Tapi Daud tidak seperti itu, saudara. Dan Daud pada waktu di dalam, yaitu baik di dalam 1 Tawarikh pasal 17 ayat 1 dan dalam Samuel pasal 7 ayat, dikatakan demikian. Saudara, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah dia? Merasa tidak ada apa-apa dalam hidupnya. Dia sudah banyak berbuat segala sesuatu untuk Tuhan, tetapi merasa dia tidak berbuat apa-apa. Yang ketiga, singkat saja, Daud suka diam di dalam rumah Tuhan. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11. Dikatakan, karena 1 hari dalam halaman itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat-tempat yang lain. Lebih baik duduk di rumah Allah daripada duduk di tempat-tempat orang-orang fasik. 1 banding 1000. Dia katakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada keluyuran kemana-mana. Halo? Saudara senang anak saudara keluyuran ke sawah, ke kali, kemana-mana? Apa senang anak saudara duduk di rumah Allah, di gereja? Aku kasih dalam Yesus Kristus, ini orang yang menghargakan kemurahan Tuhan. Lebih dia senang ada dalam rumah Tuhan dibandingkan 1000 kali di tempat-tempat yang lain. Saudara, mengapa? Pasal 84 ayat 15 dikatakan, berbahagialah mereka yang duduk dalam rumah Tuhan. Mau berbahagia?
Apa arti berbahagia? Diberkati Tuhan. Mazmur pasal 122 ayat 1 dikatakan bahwa aku bersuka cita ketika orang, ayo kita ke gereja, ayo kita ke rumah Allah, sukacita, semangat. Kadang ayo nang gereja budalo dhewe kono. Kan begitu. Wis budalo dhewe, berangkat dhewe. Saudara, kemarin setelah doa, saudara, ibu gembala saudara diajak ngomong, yang ngajak suaminya, kamu ngerti sembahyang? Gak ngerti, ngerti, gak ngerti. Dimana gak ngerti ya melok aku wae. Gendeng katanya gitu. Dijak nang gereja lo bilang gendeng. Terus itu seorang ibu katakan, lawang nang gereja kok nunggu gendeng. Gue nyusahno pendeta lo. Gue kula gendeng di sembahyang no pendeta angel warase. Sudah diajak ke gereja katanya gendeng. Berarti nunggu gendeng baru ke gereja. Gitu. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Nah, ada juga saudaraku kasih orang tidak mau ngajak. Kisah yaitu tentang bule saya, adiknya bapak saya. Dia punya tanah, jadi punya rumah, tanah sebagainya diberikan untuk gereja, bukan Kristen, tapi memberi tanah untuk gereja. Terus setelah datang ke sini saya ngomong-ngomong, bule ini dulu kalau ada pendeta ngasih panen, ngasih ini, dan sekarang ngasih tanah untuk. Nah, kenapa bule kok enggak percaya? Aku jane kepingin, tapi gak ono sing ngajak. Halo? Saudara enggak berani ngajak. Katanya enggak boleh diajak. Siapa bilang enggak boleh? Yesus katakan, marilah ikut aku. Diajak Petrus, ayo ikutlah aku. Kalau enggak mau enggak apa-apa. Amin. Pernah saudara ajak? Apalagi kalau ada tamu, sudah berangkat ke gereja, ada tamu. Gimana kira-kira? Oh, tamunya lagi tamu sudah enggak pernah ke situ. Sudah burung enggak ke gereja. Ya? Seharusnya saya sekarang enggak mau gereja. Kalau mau ikut silakan, kalau mau tunggu. Itu yang bagus. Makanya saya bilang gini, keselamatan itu harus tegas. Kalau enggak tegas jadi tegas. Tegas itu apa? Tegesan jadi otis, saudara. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada saudara. Ajak. Itu satu contoh. Akhirnya pada waktu datang ke sini, saya bilang sama istri saya, pagi-pagi dia sudah mandi. Saya katakan, kemana Bu? Aku diajak bojomu nunggu nang buri. Dia ke gereja sampai sekarang. Amin, saudara. Nggak ono sing ngajak, padahal anaknya, menantunya, cucunya satu keluarga dia ke gereja, tapi dia ndak ono sing ngajak. Tinggal melangkah 2 meter atau 1 meter karena ndak ono sing ngajak. Halo? Gimana saudara? Ke rumah Allah bersuka cita. Mengapa saudara kasih Daud suka ke rumah Allah? Mazmur pasal 118. Mazmur pasal 118 ayat 26. Tuhan memberkati engkau dalam rumah Allah. Amin. Mau diberkati Tuhan, kuat, sehat, dijauhkan segala penyakit, diberkati makanan, roti, makan, air minumamu ada melalui rumah Allah. Tuhan memberkati umatnya melalui rumah Allah, melalui gereja. Artinya apa? Ibadah, saudara. Mau masuk surga? Pintu surga itu adalah gereja. Pintu surga adalah gereja. Saudara baca dalam kitab Kejadian, pada waktu Yakub bermimpi, ya, ada tangga dari langit, malaikat turun naik. Setelah dia bangun sadar, oh ini rumah Allah, ini pintu surga. Kalau mau masuk surga ya ke gereja, saudara. Yesus Kristus jalan satu-satunya. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun sampai kecuali melalui. Amin. Mari kita belajar menghargakan kemurahan. Banyak waktu Tuhan berikan, kesempatan banyak orang sia-siakan. Ya saudara, saya sampaikan ini firman Allah. Saya ingin saudara diberkati Tuhan, seperti Nuh diselamatkan, seperti orang Niniwe saudara tidak dihukum, tetapi mereka dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru,
kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa, lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan. Itulah kasih Tuhan. Kau sudah ingin selamat dan diberkati Tuhan, sudah ingin masuk dalam surga yang mulia, tidak binasa, tidak masuk neraka. Hargakan kemurahan Tuhan, hargakan kasih setia Tuhan. Banyak waktu Tuhan berikan dalam hidup kita, banyak kesempatan Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan kita sia-siakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Benar Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang telah pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Angkatlah kedua belah tangan saudara. Haleluya. Aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan katakan siapakah aku ini Tuhan. Haleluya. Tuhan mengasihi aku, memberikan kemurahan, pertolongan dalam hidupku. Haleluya. Biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan katakan siapakah aku ini Tuhan. Mau dengan kasih Kristus, Yonatan, Rekruhun, Ribrek maju ke depan berdoa. Haleluya. Kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puji Bapa. Kami ucap syukur Bapa, kalau pada saat hari ini Bapa, hari Sabat ini Bapa, hari yang berbahagia ini Bapa, kami Engkau masih Engkau beri kesempatan Bapa untuk menyembah Engkau Bapa, untuk memuji besarkan nama Engkau Bapa. Ini semua Bapa karena kasih anugerah-Mu Bapa yang Engkau berikan kehidupan kami semuanya Bapa. Kami percaya Bapa, firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya Bapa dapat termeterai dalam kehidupan kami semuanya Bapa. Juga Bapa, Yesus firman itu Bapa dapat hidup Bapa, dapat tumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Jika kami serahkan Bapa seluruh pelayan-Mu tempat ini Bapa, kiranya Engkau berkati dalam pelayanan mereka, juga bagi hamba-Nya Bapa,
yang sudah menyampaikan firman Bapa. Engkau berkati Bapa dengan berkat kesehatan Bapa. Semakin hari Bapa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang selalu Bapa Tuhan Yesus menaungi Bapa hamba-Nya Bapa. Juga untuk Bapa Tuhan, jemaat-Mu tempat ini Bapa, biarlah semakin hari Bapa dapat bertumbuh Bapa secara kualitas juga kuantitas Bapa dalam mengiringi akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, firman-Mu juga Bapa Yesus dapat Bapa menjadi jawaban bagi setiap jemaat-Mu Bapa yang datang pada hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar Bapak Yesus, kami serahkan Bapak Yesus kelanjutan ibadah ini Bapa hanya di dalam naungan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bagi pelayan kanta kolektor dipersilakan. Puji Tuhan, saya mau melaporkan atau memberikan pertanggungan jawab tentang pengecetan tembok gereja di luar. Ya sudah selesai, ada lebih itu nanti akan kita pakai untuk pagar yang di depan. Tolong bagi bapak dan remaja pemuda bisa ya, kalau lebih banyak lebih cepat. Jadi seperti itu. Perlu saya sampaikan pemasukan persembahan jemaat yang pertama saldo program Korden ini 3.040.000, persembahan Budwi Rahayu 300.000, persembahan Ciana 1 juta, Bapak Markus 150.000, Bapak Rianto 100.000, Ibu Dian Sutarjo 200, Bu Imah 100. Jadi jumlah keseluruhan pemasukan 4.890.000. Pengeluaran beli nodrop 3 pil, jadi 3 timbo itu 2.550.000. Untuk yang 1 galon itu untuk variasi yang ada di depan pilar, dan itu sama 1 galon dan tambah 1 kilo. Jadi 1 galonnya 187.000, 1 kilo 53.000. Beli kayu untuk tangga 206.000, untuk beli paku 1 kilo 18.000. Rokok untuk tukang ya saudara, baru kali ini saya dari bangun sampai sekarang ini baru ini
dia minta tukang, biasanya kami tidak akan berikan rokok saudara ya. Jadi saya terima jadi mereka minta tambahan rokok 6 orang dan ngarani saudara yang gudang garam Surya ya, lihat saja saudara ya, berjumlah 250.000, 3 kuas 54.000. Asbes 1 lembar itu apa? Ada masalah sebelah saudara ya, maaf tidak usah saya ceritakan, padahal itu asbes sudah retak tapi tukang yang diarani sehingga saya harus mengganti. Asbes 1 lembar 90.000, 10 kilo semen dan paku payung 33.000, ongkos kerja 6 orang 1.580.000. Jadi jumlah pengeluaran 4.976.000. Rekapitulasinya, pemasukan 4.890.000, pengeluaran 4.976.000, defisitnya 86.000. Amin. Ya itulah kalau Pantekosta selalu pas. Terima kasih buat kerjasama yang baik saudara, begitu luar biasa sampai makanan numpuk-numpuk saudara ya. Terima kasih. Tuhan yang membalas memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita selalu tiap minggu, kalau yang ibadah minggu, kita selalu diingatkan untuk kita lebih setia, lebih sungguh-sungguh, lebih mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Di nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini, baik yang baru ikut ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesuslah yang memberkati Bapak Ibu, dan terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami pastori, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Adi Mulyono, persembahan keluarga Bapak Tio, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Herlin. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, jam 4. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa. Di sini kalau ada doa puasa hari Sabtu, doanya dimulai jam 10 pagi. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 anak-anak, jam 9 ibadah umum seperti ini. Senin, Selasa, dan Jumat ada doa malam dimulai jam 7. Tadi Bapak Gembala sudah yaitu umumkan untuk sebentar ya, setelah ibadah ini atau Bapak Ibu, Bapak-bapak pulang dulu, kemudian kembali untuk yaitu kerja bakti. Sayang kalau itu tidak dipakai, nanti cat itu akan ngentel gitu loh ya Bapak Ibu. Jadi sayang kita pakai ya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu kita nanti ya bersama-sama mengerjakan supaya apa yang kita kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, yang sakit seperti Ibu
Sutarjo yang opname di Resowaluyo dan yang lain Bapak Wiono mungkin ya Ibu. Nah, Bapak Wiono yang baru kecelakaan, kita Bapak doa supaya Tuhan tolong dan Tuhan nyatakan kuasa-Nya. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, usaha pekerjaan kita serahkan mulai hari ini, dan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian oleh karena kemurahan. Saya mohon Bapak Sihombing berdoa sebelum doa berkat. Yesus. Haleluya Bapak. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang sudah kami rasakan pada saat siang hari ini Bapak. Kami sungguh menikmati penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan, jemahan Tuhan dalam hidup kami, di mana kami sudah diberkati Tuhan lewat firman yang sudah hamba-Mu sampaikan pada saat siang hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada batasnya buat kami Yesus. Ajar kami Tuhan, tetap selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, untuk kami selalu dapat melakukan yang terbaik untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati firman-Mu Bapa, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan, untuk kami dapat kerjakan dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Kuasa seluruh hidup kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Biarlah hati-hati dan pikiran kami semua tertuju hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Pakai mulut dan bibir kami itu selalu memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya Bapa, dimanapun kami berada, kemana kami melangkah, Engkau selalu ada menyertai kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu saat ini Bapa. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa Bapa, untuk menuntun jemaat-Mu di tempat ini itu selalu dekat kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga kami berdoa saat siang hari ini buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir untuk dapat beribadah kepada-Mu saat ini ya Bapa. Tuhan, Engkau tahu akan keberadaan mereka ya Bapa. Mungkin mereka keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah setiap mereka yang sakit saat ini Tuhan. Biar lewat jemaah Tuhan, mereka mengalami dan merasakan akan kesembuhan yang Tuhan berikan buat mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa buat perjalanan kami sepanjang minggu ini Tuhan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau yang campur tangan, menjamin setiap kami Tuhan, memberikan kerinduan buat kami itu selalu datang, untuk selalu dapat memuji muliakan nama-Mu. Dan juga kami Tuhan berdoa buat pekerjaan kami sepanjang minggu ini Tuhan, apapun pekerjaan yang kami kerjakan, apa menjadi usaha kami Tuhan, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa campur tangan Tuhan yang memberkati. Dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada menyertai kami Bapa. Terima kasih Yesus. Dan juga kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu yang terjadi dalam bangsa kami ya Bapa. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua kehidupan bangsa ini Tuhan.
Biarlah Tuhan yang senantiasa menjamah, tangan Tuhan yang selalu melindungi, menyertai dalam setiap masalah-masalah yang ada di negara kami ini Bapa. Berkati pemerintah kami Tuhan, dan juga wakilnya Tuhan, dan segala jajarannya Bapa, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai, menjaga, memelihara Tuhan, memberikan akan takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka menjalankan tugas mereka masing-masing dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh bangsa kami hanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa yang kita ucapkan dengan ini akan terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Bapa. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.